Indonesia pernah ngelihat sosok pemberani, Dharma Pongregun. Sekarang orang macam apa sih yang milih sosok seperti beliau? Itulah kenapa Mensreah itu tidak didesain untuk mengubah para politisi. Kenapa? Karena percuma. Ini orang pernah nyulik aktivis, guys. Nggak semua polisi seperti Irjen Teddy Minahasa. Ada juga yang kayak Verdi Sambo. Pada suatu masa dalam sejarah Republik ini, ketakutan publik memiliki alamat yang jelas, negara. Kritik berhadapan langsung dengan kekuasaan, suara rakyat berhadapan dengan aparat, dan resiko politik ditanggung oleh mereka yang berani menyebut ketidakadilan secara terbuka. Negara menjadi subjek represi, dan rakyat sekaligus korban. Hari ini, lanskap itu berubah. Bukan lenyap, melainkan bergeser. Bukan menghilang, tetapi berkamuflase. Kasus pelaporan terhadap komika Pandji Pragiwaksono terkait pertunjukan stand-up komedi berjudul Mensreah memperlihatkan bagaimana kritik politik tak lagi selalu dibungkam secara vertikal oleh penguasa, melainkan secara horizontal oleh sesama warga negara, melalui mekanisme hukum yang sah, prosedural, dan tampak demokratis, tetapi menyimpan persoalan serius bagi masa depan kebebasan berekspresi. Mensreah, istilah hukum pidana yang berarti niat batin atau pikiran bersalah, seharusnya menjadi fondasi untuk melindungi warga dari pemidanaan sewenang-wenang. Dalam hukum pidana modern, termasuk setelah berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru, Mensreah adalah syarat utama pertanggungjawaban pidana. Tanpa niat jahat, tanpa kesengajaan kriminal, tidak ada kejahatan. Ironisnya, justru istilah itu kini berbalik menjadi pisau yang diarahkan pada sang komika. Pandji Pragiwaksono bukan figur sembarangan. Ia adalah komika Indonesia pertama yang menayangkan pertunjukan stand-up di Netflix, dan Mensreah langsung memuncaki peringkat tayangan di Indonesia sejak awal Januari 2026. Dalam pertunjukan itu, Pandji menyampaikan kritik sosial dan politik dengan gaya satir yang tajam, mengulas budaya hukum, relasi agama dan kekuasaan, hingga kegelisahan publik terhadap arah demokrasi. Kritik yang disampaikan bukan dalam bentuk seruan kekerasan, bukan ajakan makar, bukan pula penyebaran ajaran agama baru. Namun, laporan tetap masuk ke Polda Metro Jaya. Bukan dari negara, bukan dari pejabat, melainkan dari kelompok yang mengatasnamakan diri sebagai Angkatan Muda Nahdlatul Ulama dan Aliansi Muda Muhammadiyah. Masalahnya, dua organisasi Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, secara tegas menyatakan laporan tersebut tidak mewakili sikap resmi mereka. Ketua PBNU Ulil Absyar Abdallah menyebut aliansi itu bukan representasi NU. Sekretaris Lesbumi PBNU Inayah Wahid menegaskan tidak ada struktur resmi bernama Aliansi Muda NU. Muhammadiyah pun menyampaikan hal serupa. Namun, hukum acara pidana berjalan apa adanya. Polisi memproses laporan karena secara formal, laporan warga tidak boleh ditolak. Negara tampil netral, prosedural, dan menjaga jarak moral. Aparat menyebut hanya menjalankan undang-undang. Disinilah persoalan itu bermula. Dalam konteks politik, yang kita saksikan bukan sekadar proses hukum, melainkan transformasi cara kekuasaan bekerja. Negara tidak perlu lagi tampil sebagai pembungkam utama. Cukup menyediakan perangkat, pasal-pasal lentur, definisi yang kabur, dan proses hukum yang panjang. Sisanya diserahkan kepada warga yang merasa tersinggung, merasa terwakili, atau merasa memiliki mandat moral untuk melaporkan. Inilah bentuk baru pembungkaman kritik, represi horizontal. Jika pada masa Orde Baru kritik berhadapan langsung dengan penguasa, hari ini kritik berhadapan dengan sesama warga yang dilengkapi pasal pidana. Dulu, musuh kebebasan bernama negara dan aparatnya. Kini ia menyamar sebagai moral publik, sentimen mayoritas, dan laporan warga. Perbandingan ini penting. Pada masa Orde Baru, sensor bersifat terang-terangan. Komedi politik tetap hidup, tetapi bersembunyi di balik metafora. Warkop DKI mengkritik birokrasi dan aparat lewat slapstick. Sri Mulat menyindir kekuasaan lewat kehidupan sehari-hari.
Benyamin S. dan Kadir Doyok menjadi suara kaum pinggiran. Semua tahu batasnya, dan semua tahu resikonya. Hari ini, batas itu kabur. Kritik bisa disampaikan secara terbuka, tetapi konsekuensinya tidak lagi jelas. Ukuran santun dan tidak santun menjadi alat tafsir yang elastis, bergantung pada siapa yang merasa tersinggung dan seberapa kuat tekanan publik yang dibangun. Dosen Visipol UGM Ardian Indro Yuwono mengingatkan bahwa tuntutan agar kritik disampaikan dengan baik dan santun adalah konsep yang bias. Siapa yang menentukan kesantunan? Dari sudut pandang siapa? Dalam situasi seperti ini, kritik tidak lagi diuji lewat bantahan atau perdebatan gagasan, melainkan lewat kriminalisasi niat. Padahal, sebagaimana ditegaskan Guru Besar Hukum Pidana UI Eva Ahjani Zulfa, delik penodaan agama mensyaratkan adanya penyiaran ajaran yang menyimpang. Sementara penghasutan harus mendorong terjadinya tindak pidana konkret, termasuk kekerasan. Kritik, satire, dan opini, selama tidak memenuhi unsur tersebut, tidak otomatis menjadi kejahatan. Masalahnya bukan semata apakah Panji bisa dipidana atau tidak. Mahfud MD bahkan menyatakan secara terbuka bahwa Panji tidak dapat dijerat KUHP baru karena persoalan waktu berlakunya undang-undang. Persoalan yang lebih dalam adalah pesan politik yang dikirimkan kepada publik. Jika seorang komika dengan basis massa besar, dukungan publik luas dan perhatian nasional saja bisa dipanggil aparat karena kritiknya, bagaimana dengan warga biasa yang menyampaikan kegelisahan di ruang-ruang kecil tanpa perlindungan sorotan media? Data Drone Emprit menunjukkan ironi lain. Media daring cenderung membingkai isu ini secara sensasional dan negatif, sementara media sosial justru memperlihatkan dukungan luas terhadap Panji. Artinya, ada jarak antara suara publik dan framing institusional. Di tengah jarak itu, hukum bergerak sebagai alat formal yang dingin tetapi berdampak panjang. Kasus Panji Pragiwaksono bukan tentang satu pertunjukan komedi. Ia adalah indikator kesehatan demokrasi. Ia memperlihatkan bagaimana negara dapat tetap tampak demokratis, prosedural, dan netral, sementara ruang kritik menyempit secara perlahan karena warga belajar satu pelajaran penting. Berbicara jujur itu melelahkan, mahal, dan beresiko. Di masa lalu, kita tahu siapa yang harus dilawan ketika kebebasan dirampas. Hari ini, ancamannya lebih sunyi, lebih halus, dan lebih sulit ditunjuk. Ia datang bukan dengan seragam, melainkan dengan laporan, bukan dengan larangan, melainkan dengan tafsir, dan bukan dengan kekuasaan terbuka, melainkan dengan niat yang dipelintir. Di titik inilah mens rea kehilangan makna dasarnya sebagai pelindung warga dan berubah menjadi alat untuk mengadili keberanian. Dan jika demokrasi mulai mengadili niat bukan tindakan, maka yang sedang kita saksikan bukan sekadar polemik hukum, melainkan kemunduran sunyi yang suatu hari kelak baru kita sadari. Ketika suara-suara kritis memilih diam, bukan karena salah, tetapi karena takut ditafsirkan salah.